Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ilahi anta maqsudi wa madlubi aqidi mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh bin sepuh yang kami muliakan, wabil khusus pengarsa ulama kita Hadratul Syekh Ahmad Shalih Al-Wafaq Tajul Arifin Al-Mukarram Kiai Haji Fadli Mutahin selaku wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang kami muliakan, segenap jajaran pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan se-Jawa Timur yang kami hormati, hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Di siang yang penuh barokah ini kita mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah, sekaligus mendapat pula kesempatan untuk bersama-sama berkhidmat kepada muhasabah, yakni dengan melaksanakan salah satu amaliyah bulanan kita, yaitu amaliyah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat limpah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalian mendapat limpah barakah karomah dari yang memiliki yakni Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga mendapat limpah barakah karomah Syekh Abdullah Mubarak Muhammad, dan juga mendapat limpah barakah karomah Syekh Ahmad Shalih Al-Wafaq Tajul Arifin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu senantiasa terlimpahkan kejujuran kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah pula kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para ulama dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat rahmatullah, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita, menata hati kita. Marilah kita berusaha untuk taruh ila Allah. Marilah kita awali khidmat amaliyah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan majelis doa, yaitu dengan berkirim barakah Fatihah. Yang pertama kita aturkan kepada pengarsa doa kita Hadratul Syekh Ahmad Shalih Al-Wafaq Tajul Arifin, mudah-mudahan senantiasa ditambah barokah karamahnya ya Allah, sehingga barokah karamah beliau bisa sampai kepada kita semuanya. Ridha Allah wal syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
وبكرامة شهد الله مبارك محمد ببركة القرآن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkat kita berdoa pada seluruh keluarga beliau, terkhusus bangsa Umi beserta putra putri beliau dan seluruh ahli bait dan seluruh zuriat beliau. Mudah-mudahan senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga kesehatan tauhid batin Allah, ditambah kesabaran Allah sehingga bisa memajukan pondok pesantren Nusairia dengan ajaran thariqah dan sahabatnya sampai akhir hayat beliau. Dibarakal Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Berkat Fatihah kita aturkan kepada seluruh wakil talqin dimanapun berada, dan juga kepada para mubalighah dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan tauhid batin Allah, ditambah kesabaran Allah untuk bisa mensiarkan ajaran thariqah Qadiriyah dan Sahabatiyah di persada ini. Dan mudah-mudahan pula seluruh keluarga beliau senantiasa diberi kesabaran di dalam menangani beliau. Dibarakal Tuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkat Fatihah kita tujukan kepada para ikhwan wal akhwat yang hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan senantiasa dapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah di dalam amaliyah thariqah Qadiriyah dan Sahabatiyah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita senantiasa dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan solehah. Dan yang terpenting, mudah-mudahan di akhir hayat kita dijadikan sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Barakal Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkat Fatihah kita tujukan pula pada seluruh ikhwan wal akhwat yang saat ini tidak bisa hadir di dalam majelis ini, juga mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan senantiasa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai masalah baik zahir maupun batin, mudah-mudahan diberi jalan keluar yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sedang sakit Bapak Sukiyat bin Karto Pawiro, kemudian Al-Mukarram KJ Santisi dan Bapak Swati, dan semua keluarga kita yang sedang sakit benar-benar harus diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkat Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan tauhid batin Allah, dan mudah-mudahan diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita yang telah pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan senantiasa diampuni segala dosa dan kekhilaafannya, diterima amal ibadahnya, iman, Islam dan ihsannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus beliau almarhum Bapak Marsyid sekeluarga sekalian, Bapak Abdul Waris sekalian, Bapak Suprapto, Bapak Subili, Bapak Rahman, almarhumah Ibu Subiah, almarhumah Ibu Sumiati, almarhumah Ibu Lili Rahayu, dan seluruh almarhumah kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim syaurillah lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus pula untuk Bapak Muhammad Ihsan, menantu dari Mama Ana, dan Ustadz Jin Muhammad, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan zahir ibadah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Subhanallah ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus pula untuk shahidul hajjah atau pemandu manaqib pada kesempatan hari ini, yang pertama dari Bapak Haji Muhammad Ali dan Bapak Husairi, Bapak Waras Maju, Bapak Mustar dari hamba Allah, dari LDTKN Kabupaten Nganjuk, dari Stik Jowo, Ibu Haja Supatmi, Ibu Agustin Ningsih Pujastuti, Bapak Hari Wibowo, Mas Fahmi, Bapak Gunawan Prabowo, Bapak Agus Syuhada, Mas Ibrahim, Mbak Sinta Henti, Mbak Dwina Henti, Bapak Sodikin, Bapak Marsono Dwi Antoro, Bapak Sukiman Nganjuk, Ustadz Maulidi Tulungagung, Bapak Sikit Atmo Artanto Jati, Bapak Emil Fatta Uktadia, keluarga dari Bapak Yor Martono, dan seluruh hajat dan niat kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadhil hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berkat Fatihah kita tunjukkan kepada seluruh pemimpin negara kita, baik dari pusat hingga daerah, mudah-mudahan senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, zahir, batin. Begitu pula pada seluruh jajaran pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada, baik dari pusat hingga daerah, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan untuk senantiasa berkhidmat kepada para sahabat. Mudah-mudahan pula seluruh keluarganya diberi kesabaran dalam menemui beliau. Allahumma ya qadhil hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat rahimahullah. Adapun rangkaian Manaqib Sultan Abdul Syekh Al-Fadil Al-Jailani Ahad 15 Juli 2025 Masehi yang bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1446 Hijriah tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah telah kita laksanakan. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustaz Muhammad Lutfi Rahman. Acara ketiga pembacaan tanbih akan dipimpin oleh Gus Nur Sohib. Acara yang keempat yaitu pembacaan tawassul akan dipimpin oleh Ustaz Anis Mustafa. Acara kelima pembacaan mangkobah sekaligus doa manaqib akan disampaikan oleh beliau Gus Miftahul Latif, dan acara nanti akan diisi dengan hikmah ilmiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Haji Fadli Muntahi dari Sumeneb dan ditutup dengan pembacaan shalawat berhasil. Hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat rahmatullah. Untuk itu marilah kita ikuti acara ini dengan penuh hikmah. Kepada para petugas dimohon kebersihannya dan tanpa dibantu kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر
ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambih ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajebaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah,
menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nistapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai mereka takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus kita tuntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai,
Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah roh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna jagar bahagia. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Ki Haji Ahmad Syahid Wafatajul Arifin. Untaian mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan mengubah sikap walau disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepada. Ila hadrati Syekh Ahmad Syahid Wafatajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nabiyyi ajma'in. Insyaallah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرامين والشهداء والصالحين وعلى كل الأصحاب وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهم إلى يوم الدين شهدنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا في الأرض وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والغلبة والتابعين ودم تبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شعرنا لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رحمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والمحدثين والتفسير والمحدثين وسائر سدة سفيان المحققين إلى ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شمل الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى ربك سلسلة القادرين ونسأل جميعا الدراج على سبحانه وتعالى بكتب العالمين أشهد شميدنا القادر المقدس واسر واسد سمير واسر جنين المهدد واسد سمار في البلاغ واسد سن السعد واسد حبيب الأدب واسد ساسل البصر واسد شجر الشمال واسد يوسف الحمد لله واسد شاب يزيد مستقيم واسد شاب ودنا سبب وحضرة إمام وحضرة شيخ الغرام شهد الله مبارك والرحمن وإلى حضرة شيخ الغرام شهد صاحب الفضل والنبي ورسله وفروعه وعن سيرة الآخرين لهم شهر لا إلهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ محمد ولمن نزل إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصى واستوزن وقلدنا عندك بدعاء الخير شعرنا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن غافل إلى ضبها ولدها إلى يوم القيامة شر الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله
إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتوضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Rabbina semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani Qudsahu memetik dari kitab Tafriqul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qudsahu, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, Al-sidqi wa ma kadhibun qadun. Bagiku wajib benar, pantang untuk berdusta. Diriwayatkan
pada waktu Syekh menginjak usia muda beliau berusia 18 tahun pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang sedang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha. Beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai pengembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, peristiwa itu ia ceritakan. Kembali ke rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu saya datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai bunda tercinta, tadi sewaktu saya mengembala unta, si unta berkata kepadaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai pengembala unta. Karenanya bila bunda mengizinkan, saya ingin mesantren ke negeri Baghdad. Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam." Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya. Mengingat ia sudah tua dan suaminya yakni ayahnya si Abdul Qadir sudah lama meninggal dunia. Timbul pertanyaan di dalam hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, "Baiklah wahai putraku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu mesantren ke Baghdad. Ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar engkau berjanji kepada ibu agar jangan pernah engkau berdusta dalam segala keadaan." Si Abdul Qadir pun mempersembahkan janjinya kepada sang bunda. "Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai bunda." Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari, Khalifah berangkat dan si Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok, 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada si Abdul Qadir karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada seorang penyamun datang bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau punya?" Kemudian saya menjawab, "Saya punya uang 40 dinar. Tampang gembel gini ngaku kaya. Dasar," hadis si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin. Ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada seorang pun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan malah dibiarkan. Bawa pemuda itu ke sini," bentak si kepala rampok kepada anak buahnya.
Lalu saya dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, "Hai anak muda, apa yang engkau punya?" Si Abdul Qadir menjawab, "Sudah kubilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas dijahit oleh ibuku dibawa ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya, biar kubuktikan." Lalu saya membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang berjumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak, lalu bertanya kepada saya, "Anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan. Kenapa engkau yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya?" Syekh menjawab dengan tenang, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong, maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, "Dalam keadaan segawat ini, engkau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Sekarang saksikanlah di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini." Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanannya dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Allahumma ansur alaihi wa rahmatahu wa ridwana wa darbihi ruhsi fi kulli waqti wa makan. Ila hadrati sultanin auliya wa kuswatin asya qutbi rabbani wa hayyi syamadani Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyika Mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarri biha sudurana wa syayyir biha umurana wa farrij biha humumana wa ksil biha humumana wa ghfir biha dunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balli biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa asil biha haubatana wa nasur biha hujjatana wa jalna biha minal muttasiin li syari'ati nabiyyika muttasifin bimahabbatihil muhtadin bi'adihi wa syiratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla safaati wa hasurna fi zumrati wa atba'i hurri muajjalin wa syai syabiqin wa sabihil yamin ya arhamar rahimin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.